Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Pancasaputra Iskandar. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknik Informatika di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau INSTIKI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ajar pada kesempatan kali ini, yaitu mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan prinsip DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang meliputi beberapa outline pemaparan materi kali ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video pengajaran. Pada kesempatan pertama yaitu tentang identitas dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah Object Oriented Programming yang dimana selalu muncul pada semester genap dengan kode mata kuliah BTIW-042 dengan status mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa dengan bobot SKS 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah berikutnya, yaitu Object Oriented Analysis and Design. Dan pengampu dari mata kuliah ini salah satunya adalah saya sendiri, yaitu Adi Pancasaputra Iskandar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Adapun deskripsinya yaitu mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep dasar dari pemrograman seperti perulangan, percabangan, konsep dasar penyimpanan data secara kontinu, kemudian dalam menggunakan array, kemudian konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, metode, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ada 4 konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek, yaitu ada abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Melalui mata kuliah ini, harapan dapat melatih mahasiswa untuk memperoleh keterampilan dalam teknik pemrograman, terutama pemrograman berorientasi objek. Bagaimana implementasi mata kuliah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang nanti akan menempuh skripsi maupun juga menempuh dunia kerja dan dunia industri ketika mahasiswa sudah lulus atau wisuda dari kampus ini. Adapun capaian-capaian pembelajaran yang perlu ditempuh oleh mahasiswa yaitu ada 8 CPMK. Dengan CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan sejarah Object Oriented Programming dan secara mandiri. Kemudian di CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan tipe data, variabel, mampu menganalisa reader input, mampu menganalisa Java output, control flow, kondisional, dan looping secara mandiri. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis konsep array secara mandiri. Pada CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan kelas, objek, dan atribut secara mandiri. Pada CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis tentang akses modifier, konstruktor, metode, overloading, overriding secara mandiri sesuai dengan panduan atau sesuai dengan modul. Pada CPMK 6, mahasiswa mampu membandingkan konsep encapsulation, inheritance, polymorphisme, exception handling secara mandiri dan sesuai panduan. Pada CPMK 7, mahasiswa mampu merancang Java Graphic User Interface atau Java GUI dengan menggunakan swing secara mandiri dan dengan panduan. Pada CPMK 8 yang terakhir merupakan mahasiswa mampu merancang Java GUI Swing atau Java
graphic user interface dengan menggunakan Swing, dengan database menggunakan JDBC driver dan MySQL secara mandiri sesuai dengan panduan. Dari 8 CPMK tersebut, adapun sistem pembelajaran yang dapat saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu ada 2. Yang pertama adalah asinkron dengan konsep kuliah tatap muka pada kelas atau laboratorium, dan yang kedua adalah sinkron dengan menggunakan LMS atau Learning Management System atau ELSA pada kampus Instiki, di mana saya mengupload video pembelajaran, absensi, kuis, tugas, UTS, dan UAS menggunakan LMS tersebut atau LMS tersebut dengan nama ELSA. ELSA dapat diakses menggunakan browser dari HP ataupun dari laptop dengan URL atau alamat elsa.instiki.ac.id. Berikutnya adapun materi pembelajaran yang akan saya bahas dalam kelas Object Oriented Programming ini, yaitu yang pertama adalah konsep dan sejarah dari OOP atau pemrograman Java. Yang kedua ada tipe data, variabel, kemudian ada Java input, Java output, ada control flow, kondisional atau looping, dan berikutnya ada array dan kelas dan objek atribut. Kemudian berikutnya juga ada access modifier, konstruktor, method, overloading dan overriding. Kemudian ada encapsulation, ada inheritance, polymorphisme, exception handling, dan berikutnya ada Java GUI, graphic user interface menggunakan Swing. Dan yang terakhir adalah melakukan integrasi dari pemrograman Java ke dalam database menggunakan JDBC connector MySQL pada Java. Setelah sistem pembelajaran saya paparkan, berikutnya ada penilaian yang saya gunakan sebagai baseline untuk menilai capaian-capaian mahasiswa, yaitu ada nilai kuis dengan bobot 15%, nilai tugas dengan bobot 15%, nilai ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, nilai UAS dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah nilai keaktifan dengan bobot 15%. Demikian penilaian yang sudah saya paparkan. Berikutnya adalah saya akan memaparkan video pembelajaran unjuk kerja dalam pengajaran seperti video berikut ini. Selamat malam teman-teman semua. Ya, jadi kita akan lanjut pertemuan kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah masuk ke pertemuan di kelas dan objek dan juga metode. Nah, pada pertemuan kelas dan objek kemarin kita akan lanjutkan materi hari ini dengan yaitu encapsulation, ada polymorphisme dan inheritance. Jadi 3 materi yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa, kita akan absen terlebih dahulu pada platform ELSA dan Siput yang sudah disediakan oleh Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Jadi ketika nanti saya absen, teman-teman boleh angkat tangan untuk hadir ya. Oke. Kadek Agus Supriyadi, Komang Dina, Davadeo, Maria Marcanda. Ya, kita akan lanjut materi kita hari ini dengan encapsulation terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke encapsulation, mungkin pemanasan dulu, review materi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang kelas dan objek dan metode. Ada yang masih ingat teman-teman, kelas itu apa? Atau analogi dari kelas. Ada yang masih ingat mungkin? Ya, betul apa? Bisa lebih keras, gak usah malu-malu. Mobil, ya betul. Jadi mobil atau car ya kemarin yang kita coba sebagai sebuah kelas. Ada analogi lain dari sebuah kelas, apalagi selain kemarin mobil? Masih ingat? Ya, manusia. Kelasnya manusia. Terus atributnya apa?
tangan, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut gitu. Ya, itu bagian dari atau atribut dari sebuah kelas yaitu manusia. Sedangkan metodnya apa? Berjalan. Ya, apa yang bisa dilakukan manusia? Ya berjalan. Apalagi? Makan, bernapas, berbicara, ya kan? Silent mode bisa nggak? Silent mode bisa. Ya, ya, itu apa yang bisa dilakukan adalah metode ya. Oke, itu review minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pertemuan kita hari ini, yaitu pertama kita akan bahas tentang encapsulation. Ya, encapsulation itu adalah salah satu konsep ya, konsep dalam sebuah kelas atau object oriented ya, di mana encapsulation itu berarti pengkapsulan gitu atau kapsul, berasal dari kata kapsul. Sebenarnya apa sih arti dari encapsulation? Encapsulation itu mulai dari kita bisa menyembunyikan informasi gitu. Jadi information heading kalau kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia ya penyembunyian informasi atau data yang kita sengaja sembunyikan gitu. Nah, kenapa kita harus menyembunyikan informasi? Ada yang tahu? Ya, biar nggak apa? Ketahuan orang. Ya, contoh misalnya teman-teman misalnya dari sini ya, dari lab D ini, kita mau misalnya anggaplah kita mau ngirim informasi ke lab A. Nah, kalau seandainya informasi itu bocor, maka rahasia kita akan terbongkar gitu. Nah, apalagi di tengah jalan kita belum tentu, bisa aja ada begal, ya kan? Di tengah jalan informasi kita dicuri, informasi kita diambil, akibatnya adalah apa? Akibatnya ya tadi, akhirnya informasi itu bocor dan tidak rahasia lagi. Nah, fungsi dari encapsulation itu yang tadi, berarti menyembunyikan informasi supaya lebih aman gitu. Ya, oke. Untuk itu sekarang mungkin kita akan lanjut ke bagaimana pengkodean atau melakukan pengkodingan di dalam pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming dengan mengimplementasikan encapsulation. Oke, ya. Oke, silakan. Ya. Baik, kita lanjut. Silakan teman-teman bisa buka NetBeans ya, seperti biasa. Sudah bisa mulai ngoding. Nah, untuk pengkodeannya saya akan mencontohkan. Teman-teman bisa mencoba di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Nanti kita akan coba sama-sama running dan nanti kita lihat sama-sama. Kalau teman-teman ada error, saya akan bantu di sana. Dan nanti setelah itu saya akan menjelaskan codingannya atau pengertian dari codingannya seperti apa. Oke. Dimulai dari pertama ya. Teman-teman bisa mulai coding dari public static void di sana. Kita akan membuat pengkodeannya mulai dari sana. Atau teman-teman bisa mulai dari kelas ya, yang di atas. Karena kita akan membuat sebuah atribut terlebih dahulu. Jadi kalau syarat dari sebuah encapsulation itu harus ada atribut. Ya, atributnya apa? Kalau atribut dalam sebuah kelas maka dia adalah variabel. Set nama. Oke. Kemudian kita bisa isi parameternya. Seperti pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang parameter juga. String nama ku gitu aja. Boleh. Get nama, kemudian di sini kita hanya perlu return nama. Oke, pada get nama, parameternya kita hilangkan ya, tanpa ada parameter. Ya, kurang lebih seperti ini. Silahkan diikuti dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang error, boleh diinformasikan, saya bantu nanti. Error ya. Ya, oh itu sering. Iya, betul. Silakan diperbaiki. Kurang T. Ya. Oke. Nah, returnnya di sini tidak perlu ada sama dengan. Nah, iya. Iya, sama-sama. Di bawah juga sama. Oke, sudah. Nah, setelah itu lanjutkan ke public static void-nya.
Iya. Hapus S-nya lagi sama ET. Iya. Oke, sudah. Bisa di-save dan di-run. Oke, udah bisa ya? Ya, sama-sama. Oke, sudah bisa semua teman-teman? Bisa ya? Oke, yang sudah error tadi juga sudah saya bantu. Di sana nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari pengkodean encapsulation ini. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan, pengkapsulan itu mulai dari private. Nah, dia sudah tidak terkontaminasi oleh dunia luar atau sudah private. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada membuat dua metode set dan metode get. Metode set itu fungsinya untuk apa? Kita untuk menyimpan nama yang kita mau simpan. Contoh, tadi saya mau manggil di sini objek.set.nama. Di sini saya tulis di sini adalah Adipanca. Adipanca ini akan tersimpan atau akan terkirim ke parameter namaku. Ya, dari parameter namaku ini akan ditangkap di sini dan disimpan di dalam variabel nama. Variabel nama ini datangnya dari mana, Pak? Dari private yang di atas. Gitu. Jadi dia datangnya dari private yang di atas, maka namaku ini tadi Adipanca disimpan ke dalam variabel nama. Dari variabel nama ini di return ke nama. Nama itu yang di atas. Berarti sudah tersimpan. Gitu. Tersimpanlah dia dalam string nama yang di atas. Kemudian kita panggil objek.getNama. Objek.getNama di sini tidak ada apa-apa, Pak. Hanya ada return nama. Return nama. Nama ini dari mana? Nama ini dari yang di atas tadi. Karena kita sudah set sebelumnya dengan Adipanca, maka dia akan tampil di sini dengan return Adipanca. Sehingga pada saat teman-teman running program ini munculnya adalah Adipanca atau nama dari teman-teman masing-masing di sini. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Itu adalah encapsulation atau pengkapsulan. Gitu. Pak, kapan sih sebenarnya ini digunakan atau kapan sih sebenarnya ini dipakai? Hampir di semua pemrograman yang basisnya adalah object oriented pasti caranya seperti ini. Gitu. Nah, Pak, kenapa kalau kita nggak pakai pengkapsulan, Pak? Mau langsung aja misalnya gitu. Kalau mau langsung aja bisa, tetapi bisa bocor informasi kita. Karena kita tidak menyimpan dalam sebuah private tadi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu adalah inheritance. Ya, tadi encapsulation itu adalah pembungkusan atau information heading atau penyembunyian informasi. Berikutnya adalah inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance itu artinya adalah penurunan atau penurunan sifat gitu. Nah, kalau dalam pengkodean ada yang namanya inheritance atau penurunan sifat, di mana kita ambil contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya dekat dengan teman-teman, biar teman-teman mudah mengerti. Nah, inheritance itu contohnya seperti apa? Misalnya ada orang tua, sudah pasti dia punya keturunan, anaknya, ya kan? Nah, sudah pasti anaknya itu paling tidak memiliki wajah dan sifat yang mirip dengan bapak atau ibunya. Ya, kalau nggak mirip itu bahaya tuh. Ya. Jadi sudah pasti akan menurunkan sifat gitu. Sifatnya ya bisa dari bentuk wajah, bisa dari juga sifat kebiasaannya dan sebagainya. Itu pasti akan diturunkan gitu. Nah, contohnya misalnya saya ambil contoh penyanyi deh misalnya. Bapaknya penyanyi, anaknya penyanyi juga, siapa ya kira-kira artis? Ya? Rhoma Irama, oke. Ya, Rhoma Irama boleh deh ambil contoh Rhoma Irama. Ya, biar supaya dangdut dikit. Ya, Rhoma Irama itu kan penyanyi, sudah legenda, ya kan? Nah, dia punya anak. Anaknya itu pasti menurunkan sifat atau bakat yang dimiliki oleh bapaknya. Kalau tadi bapaknya punya bakat yaitu bernyanyi, maka anaknya pasti punya bakat bernyanyi juga. Anaknya siapa? Ya, Rido, ya kan, Rido Rhoma. Nah, anaknya akhirnya bisa bernyanyi juga gitu. Nah, itu merupakan konsep atau analogi yang bisa kita terapkan dalam sebuah inheritance gitu. Nah, kalau dalam pemrograman gimana, Pak? Ya, sekarang misalnya contoh, saya punya sebuah kelas namanya kelas induk misalnya.
induk ini bisa melakukan penjumlahan. Kemudian kelas induk ini akan melahirkan sebuah kelas namanya kelas anak misalnya gitu. Ya kan? Nah, ketika anak ini adalah inheritance dari si induk, maka anak ini juga bisa melakukan penjumlahan. Gitu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh induknya, maka anaknya pasti bisa melakukan. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau anak bisa melakukan pengurangan, terus di induk tidak ada pengurangan, maka induknya nggak bisa melakukan pengurangan. Gitu. Itu konsep dari inheritance. Nah, sekarang kita coba dalam pengkodeannya seperti apa. Sama seperti tadi, kita buat new project ya teman-teman. Ya. Pilih Java application, seperti tadi. Pilih next, terus di sini kita pakai kelasnya adalah induk. Nah, ini lebih tepat kayaknya. Ya, project name-nya kita pakai induk. Ya. Di sini boleh teman-teman pilih dengan i-nya besar. Ya, induk. Kemudian teman-teman bisa pilih finish di sana. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah kelas yang namanya induk. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Itu ada kelas pembuka, ada kurung korawal pembuka di sana dan kurung korawal penutup. Ya, ini menandakan bahwa ini adalah satu kelas. Kalau dia punya kelas berbeda, maka kelas itu harus didefinisikan di luar dari kurung korawal pembuka dan penutup ini. Oke, kalau ada teman-teman yang error, bisa diinfo ke saya, nanti saya bantu. Ya, oke. Ya, gimana? Oke, sebentar saya cek. Di sini. Nah, enggak. Ini anak nggak perlu ada ini kurung korawal. Titik koma aja. Iya. Terus yang di sini lagi satu. Nah, ini. Ini kurung korawalnya kelebihan satu. Tadi kan kurung korawal membuka di sini. Hapus. Ya, ini sejajarkan aja kurung korawalnya ke sini, ke publik. Iya. Terus coba lihat lagi. Terus. Nah, sudah. Coba dirun. 18. Oke. Ya, ada lagi teman-teman, saya bantu kalau ada yang error. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ya. Oke, Pak. Berarti ciri-ciri dari inheritance itu ada extend-nya itu, Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau ciri-ciri dari inheritance itu pasti ada extend. Jadi kelas yang memiliki extend itu berarti dia adalah pewarisan dari sifat yang induknya atau kelas yang sudah ada di kanannya. Jadi ini kelas aslinya, dia di extend berarti ini kelas yang merupakan induk dari kelas tersebut. Ya. Kenapa kelas yang di bawah itu latihan 16 dan sedangkan extend itu pakai latihan 15? Oke, tadi ada yang bertanya kenapa kelasnya itu di sini adalah latihan 16, kemudian di sini adalah latihan 15. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan kelas yang lain? Nah, kalau untuk penamaan kelas, pertama yang saya jawab adalah penamaan kelas itu bebas. Kita mau membuat kelas apa saja. Nah, tetapi kenapa di sini Pak kelas latihan 16, terus di sini latihannya 15? Nah, karena latihan 16 ini merupakan anak dan yang menjadi induk itu adalah latihan 15. Jadinya di sana kalau kita lihat, anggap saja latihan 15 ini melahirkan latihan 16 gitu. Jadi ketika kita melihat di sini, maka latihan 16 ini dia akan dipanggil di sini. Jadi semua pewarisan sifat dari 15 ada di 16. Gitu. Oke, bisa terjawab? Bisa ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, saya akan coba ambil nilai keaktifan. Ya, saya ambil nilai keaktifan di sini teman-teman. Saya minta teman-teman membuat sebuah metode, ya, sebuah kelas. Kelas tersebut bisa menghitung luas. Jadi induknya bisa menghitung luas persegi, anaknya bisa menghitung volume kubus. Nah, sekarang silakan. Bagi yang bisa angkat tangan. Nanti maju ke depan, saya akan kasih nilai keaktifan buat teman-teman yang
sudah berhasil. Ya, silakan. Saya kasih waktu teman-teman sekitar 15 menit. Silakan ya. Dibuatnya gini ya jadinya ya. Kan kelas induk. Kelas induk kan sisi kali sisi ngitung luas. Nanti hasil dari hitung luas yang di kelas induk itu bawa ke kelas yang anaknya. Jadi di anaknya itu hitung volume itu cuman ada satu parameter hasil dari itunya. Gitu aja. Silakan Prima, boleh maju. Ya, ayo. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Iya, jadi Prima sudah mendapatkan satu nilai keaktifan tambahan. Nanti akan saya rekap nanti dalam Elsa nanti. Ya, oke. Sampai di sini kita lihat dulu. Boleh kita zoom sedikit ya apa yang sudah dibuat oleh Prima. Oke, di sini kita lihat pertama Prima membuat sebuah kelas bernama latihan persegi. Kemudian di sini ada anak dari latihan persegi yaitu latihan persegi 1. Kemudian dia membuat dua metode. Metode yang pertama untuk menghitung luas, metode yang kedua untuk menghitung volume. Kemudian di sini dia memanggil anaknya saja untuk mengakses luas yang ada di induknya dan untuk mengakses volume yang ada di dalam anaknya sendiri gitu. Nah, kurang lebih ini konsep inheritance yang sudah berhasil dibuat. Nah, nanti teman-teman bisa melihat atau mempelajari lagi. Sampai di sini teman-teman kira-kira ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Cukup jelas? Ya, jelas. Kalau memang sudah jelas, ya saya rasa mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut minggu depan dan kalau memang ada yang ingin bertanya, kita bisa berdiskusi nanti via Elsa atau via grup. Nanti teman-teman bisa sampaikan apa yang teman-teman temukan, misalnya error atau teman-teman menemukan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin teman-teman masih belum begitu paham gitu ya. Boleh teman-teman infokan ke grup atau ke Elsa, nanti kita diskusi di sana. Nah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, saya rasa cukup dulu pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Oke, jangan lupa nanti materinya sudah ada di Elsa ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa akses di sana. Oke, ya silahkan teman-teman boleh meninggalkan ruangan kalau sudah selesai. Terima kasih. Demikianlah penyampaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Object Oriented Programming. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam menjadi dan memberi.